Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas PKN Kamel. Kameli mau jelasin beberapa bagian pembelajaran kita di level 25 yang judulnya Timeline Sumpah Pemuda. Oke, ini semua pembelajarannya sama ya untuk SMP dan SMA seperti yang sudah Kameli share di pengkondisian yang kemarin. Jadi pembelajaran kita dimulai dari inquiry questions, terus menyusul learning activities, lalu terakhir adalah assessment atau penilaian. Oke, kami ini juga akan sambil bantuin gimana caranya time management supaya kalian nggak terlalu burn out pada saat pembelajaran, dan gimana sih cara ngelanjutinnya di rumah dengan berbagai mata pelajaran lain juga ada yang juga harus diselesaikan di rumah misalnya kayak gitu. Sebenarnya ini sifatnya nggak PR, tapi lebih kayak kalian bisa memanfaatkan waktu kapanpun yang kalian bisa kelola. Idealnya selesai dalam waktu 1 bulan. Jadi 1 bulan ini buat level 25, bulan depannya untuk level 27 kayak gitu. Oke, di sini kita akan mulai di minggu pertama. Nih kita udah masuk minggu pertama September. Kita mulai dari yang inquiry questions. Inquiry questions ini artinya adalah pertanyaan penyelidikan. Jadi dia itu tujuannya supaya kita mau explore lebih, terus mau searching lebih dalam. Jadi jawabannya nggak cuma sekedar fakta atau yes or no gitu. Jawabannya bisa sesuai dengan opini atau pendapat kita, nggak selalu tentang fakta saja atau sekedar yes atau tidak gitu, tepat atau tidak, iya atau tidak. Nah, sifatnya itu biasanya terbuka, tidak selalu iya atau tidak yang tadi. Terus dia lebih bersifat analitik, menghubungkan konsep-konsep, terus mencari sebab akibat, ngebanding-bandingin kayak gitu. Terus dia biasanya membutuhkan penyelidikan yang lebih lanjut atau searching lebih banyak dibandingkan cuma nyari fakta. Kalau kita nyari fakta atau kita nyari yes or no, biasanya searching sekali 2 kali itu sudah cukup ininya, materinya atau informasinya. Tapi khusus buat inquiry questions biasanya kita bakal butuh searching lebih banyak, lebih kemana-mana gitu loh topiknya, karena dia kan menghubungkan konsep-konsep, cari sebab akibat, ngebanding-bandingin kayak begitu. Nah, ini pertanyaan inquiry biasanya ada di awal. Kenapa? Buat memicu kita untuk mendalami si topik Sumpah Pemuda, memantik kita untuk engage atau untuk terhubung sama pembelajaran atau topik yang lagi kita pelajari. Makanya pembelajarannya dimulai dengan inquiry questions kayak gitu. Nah, kita mulai belajar di minggu ini, kita selesaiin inquiry questions ya. Pertama, di kegiatan belajarnya ada write atau explain. Nah, kalau kalian tipenya lebih senang nulis, nah kalian boleh share pembelajarannya dalam bentuk tulisan atau kesimpulan kalian. Tapi kalau kalian senang yang ngejelasin, nggak mau nulis, nggak apa-apa. Kalian bisa jelasin ke Kameli, baik itu dalam bentuk video maupun ketemu langsung atau video call. Jadi Kameli tidak menyarankan video editan, tapi lebih ke langsung ngomong, karena Kameli mau lihat pemahamannya, sejauh mana pemahamannya, biar nanti di kolom kedua ini Kameli bisa contreng paham atau tidak, lalu Kameli kasih skor kayak gitu. Oke, kita mulai dari inquiry questions ya. Minggu ini, minggu pertama September, target kita di inquiry questions. Nah, gimana cara ngelola pembelajarannya? Kalau sesuai jadwal sekolah kan, kalau anak SMP PPKN-nya hari Rabu ya, kalau anak SMA hari Kamis. Nah, kalau bisa saran dari Kameli dilanjutkan di rumahnya di hari yang ada pembelajarannya, jadi nggak numpuk sama pembelajaran yang lain. Tapi nggak harus begitu, terserah kalian ya. Kalau kalian sudah punya cara yang lain terserah. Kalau saran dari Kameli dilanjutkan di rumahnya pada saat di jadwalnya aja gitu. Jadi kalian gak terlalu burn out, tadi habis belajar apa terus beda lagi di rumah dan segala macam. Tapi kalau tipe kalian belajarnya, aku udah biasa belajar dari satu topik ke topik yang lain, terus topik yang lain fokusnya berubah, ya nggak apa-apa, sesuai dengan gaya belajar kalian aja. Oke, kalau saran dari Kameli, ketika ini sudah selesai, ini dibahas di sekolah ternyata nggak selesai, lanjutkan lagi di rumah, tapi pakai batas waktu. Kalian punya nggak Pomodoro nih?
Kalian tahu Pomodoro? Nah, dia itu seperti ini, fokus. Tapi kalau kami ini fokus plant ya pakainya. Dia sama pakai konsepnya Pomodoro, dimana kalian belajar itu dibatasi waktu supaya otak nggak burn out. Karena kemampuan kita untuk fokus biasanya itu otak itu kemampuannya 20-25 menit. Habis itu dia harus break. Nah, di sini kita bisa setting time fokus. Nah, biasanya 20 menit atau terserah kalian ya. Kalau di sini ada 30 menit. Kalau kalian biasanya bisa sampai 1 jam. Fokus pertamaku nggak apa-apa di setting 1 jam. Kalau misalnya fokus pertamanya cuma bisa 30 menit nggak apa-apa. Nah, kayak gitu. Terus nanti di setting mau break. Kalau ini waktu pembelajarannya sudah habis, kalian mau istirahat berapa menit? Sarannya kalau dari konsep Pomodoro 5 menit. Tapi kalau kalian mau lebih sedikit boleh ya. Itu. Jangan terlalu banyak juga, jangan sampai lebih dari jangan sampai lebih dari 10 menit. Kalau dari konsep Pomodoro dia biasanya 5. Lalu di fokus kedua kalian istirahatnya lebih banyak. Tuh, 10 menit setiap setiap kali habis belajar fokusnya tambah banyak breaknya gitu. Kenapa? Karena ketika otak sudah fokus yang kedua, dia cenderung lebih sulit untuk kembali lagi fokus. Makanya breaknya lebih banyak kalau konsep Pomodoro. Kalian pernah tahu itu kan? Nah, kayak begini, Kameli misalnya setting istirahat 5 menit, fokus time-nya 30 menit. Kita tinggal start. Editor. Oke, start. Oh, sessionnya belum. Dah, kami lupa. Harus tambahin session. Mau berapa sesi kalian belajar gitu? Aku cuma mau sekali aja deh gitu, karena aku mau ngerjain yang lain lagi, atau aku ada rutinitas yang lain gak apa-apa. Jadi nanti ini cuma sekali terjadinya. Tapi kalau kalian 2 sesi seperti ini, kalian bikin 2 sesi, nanti ini dia pertama selesai di 30 menit, terus break 5 menit, nanti diulang lagi sama dia secara otomatis. Kita klik start. Nah, kayak gini. Biasanya ada suara, nanti dia ngasih tahu kapan waktunya selesai. Kita bisa minimize, terus belajar aja. Itu biarin di belakang komputer kalian, atau di belakang laptop, di belakang HP. Kalian tinggal belajar, nanti waktunya ngingetin sendiri fokus time-nya kalau sudah habis. Terus harus nurut, kalau udah waktu fokus time-nya sudah habis, kalian harus break 5 menit gitu. Lepas pandangannya dari laptop supaya mata kita nggak terlalu lama melihat jarak dekat, langsung lihat jarak jauh gitu. Karena yang membuat kita kayak minus atau plus atau berbayang itu kalau ngeliat jauh itu karena ngeliat terlalu dekat kelamaan atau ngeliat terlalu jauh kelamaan. Makanya Pomodoro ini bantuin kalian time management, juga bantuin kesehatan mata kalian supaya nggak selalu ada di waktu yang kelamaan memandang suatu jarak gitu. Oke, dan otak kalian juga nggak burn out karena dibatasin waktu fokusnya. Oke. Nah, pertanyaan inquiry question ini terdiri dari pertanyaan faktual, ini yang berdasarkan fakta. Lalu pertanyaan konseptual, pertanyaan yang debatable, maksudnya ini bisa diperdebatkan. Jadi ini sesuai, kalau yang debatable ini kalian bisa ngisi sesuai dengan opini kalian ya, karena setiap orang bisa beda-beda nih jawabannya. Apakah peran pemuda saat itu lebih penting dibandingkan peran tokoh politik dalam perjuangan kemerdekaan? Ya, ini bukan fakta kan, tapi ini sesuatu yang bisa didebat, sesuatu yang beda-beda setiap orang. Kamu bisa jawab iya lebih penting, bisa jawab nggak ada yang penting, nggak ada yang lebih penting, semuanya penting gitu. Ada yang bisa jawab lebih penting yang perjuangan kemerdekaan. Itu tergantung kalian sendiri bagaimana sudut pandangnya. Yang penting setiap kalian milih jawaban, kalian punya alasannya gitu ya. Oke. Nah, yang pertama pertanyaan adalah faktual. Apa peristiwa penting yang terjadi sebelum, saat, dan sesudah Sumpah Pemuda? Nah, itu fakta. Faktanya, tapi faktanya pun kalian juga bisa milih.
Karena meskipun peristiwa Sumpah Pemuda itu mulai terjadinya di 1908 waktu pendirian Budi Utomo sampai 1959, pada saat undang-undang dikembalikan lagi, kalian bisa pilih salah satu mana peristiwa yang penting yang terjadi sebelum 1908 sampai sebelum 1928 dan yang sesudah Sumpah Pemuda setelah 1928 sampai 1959. Fakta, tapi kalian milih mana menurut kalian yang penting gitu. Oke? Kemudian yang konseptual, bagaimana Sumpah Pemuda menjadi simbol persatuan di tengah keberagaman Indonesia. Nah, kalau menurut kalian bagaimana Sumpah Pemuda itu jadi simbol persatuan sih? Apanya yang bikin Sumpah Pemuda itu menjadi sebuah simbol persatuan di tengah keberagaman Indonesia? Oke, lagi-lagi ini sebuah sebuah prinsip, sebuah konsep yang kalian searchingnya itu bukan cuma sekedar yes or no atau fakta yang cuma iya dan tidak, tapi kalian harus lebih mendalamkan searchingnya, karena di sini pakai sudut pandang kalian, pakai perspektif kalian, pakai prinsip yang kalian paham bagaimana Sumpah Pemuda ini jadi simbol persatuan. Meskipun dia punya fakta, tapi kalian tetap harus deep thinking, harus tetap berpikir mendalam. Kalau menurut kalian bagaimana, apa yang bikin si pemuda ini jadi simbol persatuan? Oke, yang ketiga adalah pertanyaan debatable. Apakah peran pemuda saat itu lebih penting dibandingkan peran tokoh politik dalam perjuangan kemerdekaan? Gitu. Nah, ini pertanyaannya tidak fakta, tidak konsep, tapi benar-benar sudut pandang masing-masing, penilaian masing-masing, judgement masing-masing. Kalau menurut kalian bagaimana? Lebih penting yang mana? Lebih penting pada saat perjuangan kemerdekaan atau pada saat peran Sumpah Pemuda? Atau ada yang berpikir tidak ada yang lebih penting, dua-duanya penting? Atau ada yang mikir salah satunya saja yang penting? Atau gimana? Kayak gitu. Dan setiap orang pasti jawabannya berbeda-beda. Nah, di sini bisa jadi perdebatan, tapi maksudnya debat itu bukan debat buruk ya. Di sini bisa didebat gitu. Orang lain bisa, oh kalau menurut saya tidak begini, menurut saya begitu gitu. Kalian bisa seperti itu. Itu yang dimaksud dengan pertanyaan debat, di sesuai sudut pandang kalian. Oke? Nah, itu kegiatan minggu kita di pembelajaran PKN level 25 timeline Sumpah Pemuda. Minggu pertama ini kita akan nyelesain fokus inquiry questions. Ingat, kalau kalian mau lebih nggak burning out si otak, pakai timer Pomodoro kayak begini. Nanti kalau di waktu sudah habis, kalian harus tinggalin segera meskipun lagi PW gitu. Lalu kalian break, bisa minum, bisa melihat sesuatu yang jaraknya jauh kayak begitu supaya matanya nggak minus atau plus kayak gitu. Oke. Nah, waktu yang kalau kami saranin adalah sesuai jadwal yang ada di sekolah. Kalau misalnya hari Rabu nih buat yang SMP, nanti sampai rumah, kalau misalnya pembelajaran ini nggak selesai di sekolah, kalian lanjutin lagi di rumah. Aku mau spare time 30 menit atau 1 jam di rumah buat ngelanjutin ini gitu. Oke? Kayak gitu. Itu saran dari Kameli. Nah, Kameli sendiri sudah menyelesaikan. Kameli juga pakai itu. Jadi ini jawaban Kameli ke jawaban faktualnya, jawaban konseptualnya, ini debatable-nya Kameli. Oke. Nanti di minggu terakhir kita ketemu untuk formatif dan sumatif. Kita pada bandingin jawaban-jawaban kita masing-masing, jawaban Kameli, jawaban anak-anak kayak begitu. Untuk diskusi. Oke, sudah dipahami untuk kegiatan dan proyek kita di minggu ini. Oke, kalau begitu happy learning dan semoga pembelajarannya jadi bermanfaat buat kalian. Kalian juga jadi terbiasa di thinking, bukan hanya sekedar tahu Sumpah Pemudanya saja, tapi kalian terbiasa kalau apa-apa itu selalu pakai deep thinking, berpikir mendalam, selalu nyari-nyari selalu berpikir analis, selalu mengandalkan pemahaman yang lebih mendalam gitu. Jadi nggak cuma sekedar fakta dan yes or no. Jadi kalian lebih kritis, lebih kreatif, tidak mudah dimanipulasi. Otak harus dibiasakan supaya dia bisa berpikir seperti itu, supaya nggak mudah digiring oleh informasi-informasi
yang misalnya tidak benar atau palsu, hoax seperti itu. Jadi harus dibiasakan pada saat kita belajar seperti ini. Dampaknya bukan cuma di pembelajaran PKN-nya, tapi kebiasaan otak kalian untuk selalu memastikan semua data benar baru bisa dipercaya. Oke, good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.